Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, kita lanjut lagi di mata kuliah praktikal Korean perkuliahan minggu ke-10 ya. Baik, kita akan mempelajari apa di minggu ke-10 minggu ke-11 ini. Jadi kita masih berbicara tentang seputar dengan nalca wa yoil seperti minggu lalu. Nalca artinya adalah tanggal, wa artinya dan, yoil artinya adalah hari. Jadi tanggal dan hari bagian kedua. Jika minggu lalu bagian pertama, minggu ini adalah bagian kedua. Silakan dilihat atau dipelajari kembali materi yang bagian pertama ya. Oke, kita masuk pada hancau susah. Pembelajaran kita hari ini. Hancau susah adalah kata bilangan Cina atau disebut Sino-Cina. Berikutnya nanti akan ada kosakata baru terkait dengan isi cerita. Berikutnya ada tugas. Baik, kita langsung masuk saja. Kita akan mengulas lagi sedikit tentang hancau susah. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa dalam bahasa Korea itu dikenal ada kata bilangan Cina dan pure Korea. Nanti akan dibedakan dari penggunaannya. Kemudian dari bunyinya juga berbeda ya. Minggu lalu sudah saya singgung sedikit. Kita akan mengulang lagi kata bilangan Cina. Baik, satu bahasa Korea adalah il. Berikutnya dua adalah i. Tiga adalah sam. 4 adalah sa. 5 o. 6 yuk. 7 cil. 8 pal. 9 gu. 10 sim. Silakan dihafal kembali jika memang masih belum hafal. Berikutnya, setelah angka 10 sip, maka kita masuk ke angka puluhan lainnya. Ada sip il, artinya adalah 11. 10-nya sip, tambahkan 1 jadi sip il, maka menjadi sibil atau 11. 12 kita angka 10-nya dulu sip, lalu ikuti dengan angka 2, makanya sibi. 13 sipsam, sipsa, sibo, simyuk, sipcil, sippal, sipku, isip. Maka ketika masuk angka 20, angka 2-nya dulu kita pakai, yaitu 2-nya adalah i, berikutnya puluhannya adalah sip, maka menjadi i sip. 30 menjadi 33-nya adalah sam, tambahkan sip, jadi sam sip 30 ya. Oke, kita lanjut lagi ke 21, karena 20-nya tadi sudah, 20-nya adalah i sip, maka ikuti 1 jadi i sip il, 25 i shibo, 30 sam sip, 48, kira-kira apa? 48. Iya, 48 adalah 4-nya adalah sa sip, sudah 40, tambahkan 8 jadinya pal, sasip pal, 54, 50-nya apa? 5-nya o sip sa, 69. Yuk sip, 9-nya adalah gu, yuk sip, gu, 70. 7-nya adalah cil, 10-nya adalah sip, maka cil sip, 88. Maka 80 dulu kan, 8-nya adalah pal, tambahkan sip, pal sip sudah 80, tambahkan 8 jadi pal sip pal. 99 adalah 9-nya gu, tambahkan 10 jadi gu sip, tambahkan 9 lagi jadi gu sip gu, dan terakhir 100 itu satuannya adalah pek. Baik, ini silakan dihafal kembali ya untuk penggunaan angkanya. Jika masih lupa, lihat video saya sebelumnya ya. Baik, nah penggunaan Sino kata bilangan Cina ini itu nanti berbeda. Jadi penggunaannya tidak semuanya sama. Jadi nanti dengan pure Korea itu akan ada beda. Jadi misalkan untuk tanggal penggunaannya harus hancau susah, misalkan harus kata bilangan Cina, sedangkan yang lain harus pakai pure Korea. Seperti itu ya. Jadi kita akan belajar tentang penggunaan kata bilangan Cina yang sederhana. Baik, pertama ada ga dan na di sini. Pertama ada 오늘은 몇 월 며칠입니까? 오늘은 몇 월 며칠입니까? 몇 월 adalah bulan apa? 며칠 adalah tanggal berapa? 몇 월 adalah bulan apa? 며칠 adalah tanggal berapa? Jadi hari ini adalah tanggal berapa, bulan apa? Nah, jadi misalkan hari ini adalah bulan 5 atau bulan Mei ada di bulan 5, tanggal ke-5, jadi 5 dibacanya oh, bulan adalah wol, maka menjadi wol, tanggal 15 jadinya sip oil imnida. Jadi oneran wol sip oil imnida. Jadi hari ini adalah tanggal 15 Mei. Kalau misalnya tanggal 1 Januari, 1 itu adalah il, ya kan? 1 adalah il, tambahkan wol jadi il wol, tambahkan 1 lagi jadi il imnida. Il wol il imnida. Jadi kata bilangan Cina pertama untuk menggunakan tanggal, myot wol atau myocil. Tanggal dan bulan berapa. Baik, berikutnya adalah
전화번호. Di sini ada 전화번호가 몇 번입니까? Nah, di sini ada 몇. Di sini ada 몇. 몇 itu artinya adalah berapa. 몇 월 bulan berapa, 몇 번 nomor berapa. Maksudnya 전화번호가 몇 번입니까? Atau 전화번호가 몇 번이에요. Ini juga boleh. Ketika ada 전화번호가 몇 번입니까? Maksudnya nomor teleponnya berapa. 전화번호 ini artinya nomor telepon. 전화번호 artinya telepon. 몇 번입니까? Jadi nomornya berapa? Atau 전화번호가 몇 번이에요. Yang satu dalam kondisi formal, yang satu dalam kondisi informal. Misalkan nomor teleponnya adalah 021 1234 5678 번입니다. Bonnya adalah nomor ya, maka harus disertakan. Nah, cara bacanya kita menggunakan hancau susah ini. Nah, jadi misalkan 021 ya, bacanya 11. 0 itu dibacanya yong. Yong atau gong. Gitu ya. Jadi ini 0. 0 dibacanya yong atau gong. Nah, maka ketika bacanya 021 pilih boleh yong, boleh gong. Jadi misalkan pakai yong. Jadinya yong 2 itu apa? I kan? Yong I il 1 2 3 4. Il I samsa 5 6 7 8. 5 6 7 8 번 입니다. Maka menggunakan angka bilangan Cina untuk penggunaan nomor telepon. Misalkan nomor teleponnya 08899 misalkan gong 800 misalkan gitu ya. Gonggong oo sasa. Jadi untuk nomor telepon juga menggunakan kata bilangan Cina. Baik, berikutnya contoh di sini ada 극장이 몇 층에 있습니까? Atau di sini ada 화장실이 몇 층에 있어요. Jadi maksudnya apa sih? Nah, 극장 itu artinya adalah bioskop kan? 극장. 몇 berapa? 층 itu lantai. 극장이 몇 층에 있습니까? Maksudnya adalah bioskopnya ada di lantai berapa? Di sini jawabannya 극장이 di sini angka 3. Untuk menyebut 3 untuk lantai, kita menggunakan bilangan Cina juga. Maka 극장이 3층에 있습니다. Ya. Jadi bioskopnya ada di lantai berapa? Bioskop ada di lantai 3. 3층에 있습니다. Nah, contoh berikutnya ternyata bukan tidak hanya 극장 kan, misalkan 화장실. Kan tanyanya bisa tempat-tempat yang lain, tidak hanya ini saja kan. Contoh berikutnya ada 화장실이 몇 층에 있어요. Maksudnya apa? Kamar mandi ada di lantai berapa? 화장실이 5 dibacanya apa? 5 dibacanya adalah ya kan? Maka 화장실이 5층에 있어요. Maka penggunaan untuk kata bilangan Cina pertama mungkin tanggal bulan, berikutnya nomor telepon, berikutnya ada lantai. Ya, ada lantai maka harus menggunakan kata bilangan Cina. Baik, di halaman berikutnya kita akan menambah lagi penggunaan bilangan Cina. Baik, berikutnya ada masih berupa tanggal di sini ya. Di sini 생일이 며칠입니까? Sekali lagi. 생일이 며칠입니까? 생일 mungkin tahu ya. 생일 artinya adalah ulang tahun. 생일이 며칠입니까? Maksudnya ulang tahunmu tanggal berapa? Atau boleh juga 생일이 며칠이에요. Nah, saya buat menjadi 2 imnika dengan iyeyo agar tahu kondisi formal dan informalnya. Misalkan 생일이 며칠입니까? 12 dibacanya adalah 12. 10 dulu adalah 10, i-nya adalah 2. Jadi 12월 24. 24일입니다. atau 12월 24일이에요. 생일이 며칠입니까? 12월 24일입니다. atau tanggal 1 Januari. 1월 1일입니다. Ya, masih berupa tanggal. Berikutnya penggunaan sini. 몇 번 버스를 탑니까? 몇 번 버스를 탑니까? 몇 번 maksudnya nomor berapa? Bus bis nomor berapa? 탑니까? Naik bis nomor berapa? Misalkan nomor 101. Maka dibacanya 100-nya adalah 100, satunya adalah il. Maka 101번 버스를 탑니다. Atau di sebelah kanan 몇 번 버스를 타요? Di sini ada 75번, berarti 75-nya adalah 75번 버스를 타요. Jadi nomor 75. Naik bis nomor 75. Gitu ya. Jadi penggunaannya untuk sementara hafalkan penggunaan ini saja dulu ya. Tadi untuk tanggal, kemudian untuk lantai, kemudian untuk nomor ya. Dan nomor telepon. Baik.
penggunaan sino Cina, kita masuk lagi ke halaman berikutnya, yaitu kosakata ya. Jadi hari ini akan banyak tugasnya, silakan. Baik, ada kosakata baru. Kosakata baru ini nanti akan muncul di slide-slide berikutnya, karena tugasnya berkaitan dengan ada terjemahan dan lain-lain ya. Kita lihat dulu. Di sini ada ilki, artinya adalah bacaan. Maragi adalah percakapan. Suop itu pelajaran atau kelas. Misalkan, hari ini ada kelas nggak? Maksudnya kelas ada belajar gitu ya. Itu suop. Berikutnya ada suyong을 합니다. Berikutnya ada arbeiter을 합니다. Suyong을 합니다 itu berenang. Arbeiter을 합니다 itu maksudnya kerja paruh waktu atau part-time. Arbeiter을 합니다. Berikutnya ada 생일. Artinya adalah ulang tahun. 파티를 합니다 artinya mengadakan pesta ulang tahun. Berikutnya ada 가르칩니다 artinya adalah mengajar. 구경합니다 itu berkeliling atau melihat-lihat, misalkan berkeliling ke mall. Jadi kan lihat-lihat gitu ya. Oke, berikutnya ada 계획, ini ada rencana. Berikutnya ada 배웁니다 artinya belajar. Berikutnya ada 선물 artinya adalah hadiah. 시험 artinya adalah ujian. Sihomnya ujian, tapi ketika sihom을 봅니다 maksudnya itu mengerjakan ujian. Jadi misalkan, hari ini ada ujian nggak? Ada. Nah, di makna sihom을 봅니다 itu ada ujian dan mengerjakan. Itu sihom을 봅니다, mengerjakan ujian. Jadi kosakata ini silakan dihafal, nanti akan muncul di penjelasan atau di materi berikutnya. Silakan kosakata yang belum tahu nanti diulang kembali di sini ya. Baik, kita langsung masuk tugas. Nah, tugas latihan ya. Di sini ada cerita. Ada Andi, ada Sinta, ada Wawan. Silakan dilihat dulu. Ya. Kosakata yang tidak tahu silakan dilihat slide sebelumnya yang tadi saya sampaikan. Setelah ini dibaca, kerjakan, baca, kemudian beri tanda O jika benar dan X jika salah. Jadi nomor 1, dibaca dulu. Andi 씨는 토요일에 한국어를 배웁니다. Dilihat ke Andi. Apakah benar atau salah statement ini? Bulat atau salah? Pilih salah satu. Bulat atau salah? 1 sampai 5. Ya, jadi tugas. Berikutnya. Oke, ini akhirnya nanti buat percakapan ya. Kita lihat dulu. Pertama, 언제 도착합니까? 언제 도착합니까? artinya adalah 언제 itu kapan, 도착합니다 ini tiba atau sampai. Kamu kapan sampainya? Maksudnya seperti itu. 언제 도착합니까? Tanggal 5 bulan 4, jadi 5 April. Jadinya 4월 5일에 도착합니다. Jadi saya sampai pada tanggal 5 April. Berikutnya ada 오일이, tanggal 5 kan? 오일이 무슨 요일입니까? Maksudnya tanggal 5 itu hari apa? 무슨 요일 itu hari apa? Tanggal 5 hari apa? 수요일입니다. 수요일입니다. Artinya adalah hari Rabu. 수요일입니다. Berikutnya 수요일에 무엇을 합니까? Jadi kamu melakukan apa pada hari Rabu? 수요일에 무엇을 합니까? 백화점에서 인도네시아 친구를 만납니다. Lihat subjeknya dari depan, maka langsung cari predikatnya ada di mana, tidak paling belakang kan? Oke. Jadi saya bertemu teman Indonesia di mall. Gitu ya. Nah, tugas kalian berikutnya adalah buat seperti percakapan seperti ini ya. Silakan mau kegiatannya apa? Silakan, yang penting memasukkan unsur tanggal, kemudian juga unsur hari, kemudian kegiatannya apa. Gitu ya. Jadi tugasnya sudah ada 2. Oke. Tugas yang terakhir, ini nah ini yang paling seru. Jadi terjemahkanlah kalimat berikut ke dalam bahasa Indonesia. Terjemahkanlah kalimat berikut ke dalam bahasa Indonesia. Berlatih untuk menerjemahkan, silahkan dibaca dulu, kemudian diterjemahkan. Ingat, ketika menerjemahkan harus sampai titik ya. 오늘은 4월 9일입니다. Titik. Terjemahkan dalam bahasa Indonesianya apa? 토요일입니다. Titik. Artinya apa? 오늘은 한국 친구를 만나는 artinya apa? Dari sini sampai sini ya. Lihat kosakata, jika belum tahu lihat di slide sebelumnya. Baik, demikian untuk perkuliahan minggu ini. Saya lebih banyak memberikan tugas agar kalian banyak berlatih.
Baik, sampai jumpa di mata kuliah Praktikal Korean perkuliahan minggu ke-12 minggu depan. Terima kasih. Kamsahamnida.